Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan kelompok kami dengan tema pemberhentian dan pensiun. Sebelum kami masuk di materi selanjutnya, kami akan memperkenalkan tim produksi kami, mulai dari saya Rusman Bawamenewi, Cahya Muijiasya, Fernando Jain Juliano, Iwan Setiana, Zamil Ramadan, Khalifah Ardi, Dina Asmira, Iman Krisna Azelinga Zega. Baik, kita masuk di tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini untuk memahami pengertian pemberhentian dan memahami pensiun pegawai secara teoritis dan menurut perundang-undangan, lalu penyebab pemberhentian pegawai serta mengetahui istilah dan peraturan yang berkaitan dengan pemberhentian dan pensiun pegawai. Pengertian pemberhentian pegawai. Pemberhentian didefinisikan sebagai pemutusan hubungan kerja antara seseorang atau beberapa orang pegawai dengan perusahaan yang timbul atau terjadi karena perjanjian kerja mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan status sebagai pegawai. Menurut Wursanto tahun 1988 halaman 187, penyebab pemberhentian pegawai. Penyebab pemberhentian pegawai pada umumnya disebabkan oleh keinginan perusahaan dan keinginan pegawai itu sendiri. Wursanto pada tahun 1988 halaman 198, pemberhentian atas keinginan perusahaan antara lain karena 1. Pegawai sakit, 2. Pegawai berusia lanjut, 3. Pegawai dihukum, 4. Pegawai melanggar tata tertib atau disiplin kepegawaian. Pengertian pensiun pegawai. Menurut Ensiklopedia Administrasi pada tahun 1977 halaman 224 sampai 245, arti pensiun adalah 1. Pemberhentian yang dilakukan oleh penjabat yang berwenang mengangkat kepada bawahannya karena dianggap sudah mencapai umur lanjut sehingga tidak dapat bekerja lagi dengan sempurna. 2. Tunjangan balas jasa yang diterima seorang bekas pejabat karena dianggap telah melakukan tugas. Sedangkan menurut Herisman dan Husuna pada tahun 1082 berpendapat bahwa pensiun merupakan salah satu program kesejahteraan ekonomi karyawan. Selain pensiun, program tersebut meliputi asuransi dan pemberian kredit. Pemberian pensiun berarti perusahaan memberikan sejumlah uang tertentu secara berkala kepada karyawan yang telah berhenti bekerja setelah mereka bekerja dalam waktu yang lama atau setelah mencapai batas usia tertentu. Pensiun atau retirement terjadi sebagai suatu pemutusan hubungan kerja bila mana karyawan mencapai umur maksimum dan masa kerja maksimum menurut batas-batas yang telah ditentukan perusahaan. Perusahaan mempunyai kewajiban berupa pembayaran tunjangan pensiun. Secara umum terdapat 2 sistem pensiun, yaitu pembayaran langsung dan diberikan sekaligus, dan kedua mengikuti sistem asuransi sosial dan diberikan secara berjangka. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 1952 menyebutkan sebagai berikut. 1. Pegawai negeri yang diberhentikan dari jabatan negeri berhak menerima pensiun jika pensiun mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 25 tahun dan telah mencapai umur 50 tahun dalam jabatan negeri atau dianggap tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun, juga karena keadaan jasmani dan
atau rohani disebabkan dan dalam ia menjalankan kewajiban jabatannya. Kedua, pegawai negeri yang diberhentikan dari jabatannya setelah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 tahun karena penghapusan jabatan atau perubahan dalam susunan pegawai sehingga tenaganya tidak diperlukan lagi. Kemudian hingga ia mencapai umur 50 tahun, tidak ada kemungkinan untuk ditempatkan kembali, berhak menerima pensiun setelah diberhentikan dari jabatan negeri. Ketiga, pegawai negeri yang setelah memangku jabatan presiden, wakil presiden, atau menteri negara hingga mencapai umur 50 tahun tidak bekerja kembali dalam sesuatu jabatan negeri dan diberhentikan dari jabatan negeri, berhak menerima pensiun jika mempunyai masa kerja sebagai pegawai sekurang-kurangnya 10 tahun. Keempat, pensiun yang dimaksudkan dalam ayat 1 di atas tidak diberikan apabila pegawai yang bersangkutan diberhentikan karena sesuatu pelanggaran jabatan yang mengakibatkan dituntutnya di muka hakim dan dijatuhi hukuman menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974. Pengertian pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara. Setiap pegawai negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan berhak atas pensiunnya. Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban dari setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya. Dan untuk ini, setiap pegawai negeri wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah. Oleh karena pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga sebagai balas jasa, maka pemerintah memberikan sumbangan kepada pegawai negeri, iuran pensiun pegawai negeri, dan sumbangan pemerintah tersebut dipupuk dan dikelola oleh badan asuransi sosial. Referensinya demikianlah presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan baik dalam penyampaian materi maupun dalam penulisan materi, kami mohon maaf.